Bab 1856, Tempat Berkumpulnya Keberuntungan. Julian tidak tahu bahwa Fisco telah bergabung dengan beberapa jenius mengerikan dari alam semesta pertama, berharap untuk mencekiknya di alam semesta ke-13. Fisco mencari orang-orang super kuat yang telah mengembangkan 9 jalur, dan mereka semua berasal dari alam semesta pertama. Pada level yang sama, mereka lebih kuat daripada para jenius di alam semesta lain. Sekarang, salah satu orang yang dicari Fisco telah muncul. Dia adalah Dora, makhluk yang telah mencapai puncak leluhur bumi. Makhluk seperti itu hanya selangkah lagi dari alam leluhur surgawi. Dora menatap Fisco, mengangguk sedikit, dan berkata, mereka semua sedang mengasingkan diri. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki alam leluhur bumi. Saat itu, bahkan jika Julian memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dengan ini, Fisco merasa lega dan berkata sambil tersenyum, Julian memiliki banyak harta karun kekacauan. Jika kita membunuhnya, kita dapat membawa harta karun kekacauan ini kembali ke alam semesta pertama. Dengan cara ini, kekuatan alam semesta pertama kita akan meningkat pesat, dan kita akan memiliki kekuatan untuk menantang dunia kegelapan. Dia membentuk formasi isolasi, dan banyak makhluk di dunia luar tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan dalam formasi itu. Setelah berdiskusi sebentar, Fisco menyingkirkan formasi itu. Kedua mayat itu jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Keduanya mulai menunggu di sini. Julian mengasingkan diri dalam formasi itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode ini, ia memahami prasasti jalan surga dari alam semesta ke-13 satu persatu, dan ia juga memahami aturan pengoperasian formasi ini. Sekarang, selama dia mau, dia bisa menghancurkan formasi itu kapan saja. Dia membubarkan formasi waktu. Selama periode ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap Julian. Begitu Julian membubarkan formasi waktu, itu menarik perhatian banyak makhluk. Dia sudah keluar dari karantina. Julian sudah keluar dari karantina. Dia seharusnya menemukan cara untuk menghancurkan formasi itu, kan? Banyak suara yang bersuara. Julian berdiri. Kai berjalan tepat waktu dan bertanya, Bos, apa yang terjadi? Julian melihat sekeliling dan merasakan banyak aura yang kuat. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ada begitu banyak orang kuat? Kai berkata, selama kamu menyendiri, banyak orang kuat berhasil menerobos dan memasuki alam dewa leluhur. Sekarang, setidaknya ada 100 dewa leluhur di sini. Siapa dia? Julian menatap Dora tak jauh dari sana. Dia merasakan aura pembunuh dari Dora. Kai menoleh dan berbisik, namanya Dora, dia berasal dari alam semesta pertama, dan dia adalah murid dewa leluhur kosmik yang kuat. Dia sekarang berada di peringkat ketiga dalam peringkat naga melompat. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Dia bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan Dora, jadi mengapa Dora bersikap bermusuhan padanya? Terlebih lagi, menurut persepsinya, aura Dora sangat kuat dan tingkat kultivasinya sangat tinggi. Dia telah memasuki alam puncak leluhur bumi dan hanya selangkah lagi dari leluhur surgawi. Alam leluhur surgawi benar-benar mengerikan. Jika dewa leluhur alam semesta tidak muncul, leluhur surgawi tidak terkalahkan. Terlebih lagi, leluhur surgawi yang mengolah 9 jalan bahkan lebih mengerikan. Kai tidak dapat merasakan niat membunuh Dora. Dia menatap Julian dan bertanya, seberapa baik kamu memahaminya? Julian memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia memahaminya dan sekarang dapat mematahkan formasi itu. Namun, dengan begitu banyak orang kuat di sini, bagaimana dia bisa menghancurkan formasi secara terbuka? Bahkan jika dia ingin menghancurkan formasi, dia harus melakukannya sendiri dan memasuki gunung suci ini untuk melihat apa yang ada di kedalaman gunung suci. Aku sudah tahu cara menghancurkan formasi itu. Aku akan masuk lebih dulu dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sambil berbicara, Julian berjalan menuju kabut putih. Kai berteriak tepat pada waktunya, tunggu aku. Dia mengejarnya. Banyak makhluk di sekitar memperhatikan Julian. Ketika mereka melihat Julian berjalan menuju kabut putih, mereka segera berdiri dan bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, ribuan makhluk muncul di belakang Julian. Beberapa makhluk ini telah memasuki alam dewa leluhur. Julian berbalik dan menatap makhluk-makhluk di belakangnya, sedikit mengernyit, dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Seorang makhluk hidup berkata, Julian, karena kamu sudah merusak formasi, mengapa kamu tidak membuka formasi itu dan membiarkan kami semua masuk? Benar sekali. Seperti kata pepatah, harta karun ditemukan oleh takdir. Julian, kamu tidak akan begitu egois hingga ingin memasuki formasi sendirian, kan? Banyak makhluk terus berbicara, meminta Julian untuk membuka formasi. Julian tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu bisa memasuki formasi itu tergantung pada keberuntunganmu. Sambil berbicara, dia melangkah dan berjalan menuju kabut putih di depannya. Saat dia mendekati kabut putih, tekanan mengerikan melanda dirinya, tetapi dia melambaikan tangannya dengan santai, dan aturan yang dibentuk oleh kabut putih mulai berubah pada saat ini. Kemudian, sebuah lorong muncul di kabut putih di depannya. Julian berjalan maju. Di belakangnya,
banyak sekali pria kuat menyerbu masuk, tetapi begitu mereka mendekati kabut putih, lorong itu menghilang dan mereka diguncang keluar oleh kekuatan yang mengerikan. Brengsek. Seorang pria kuat sangat marah dan menyerang kabut putih tersebut, tetapi terluka oleh kekuatan kabut putih tersebut. Tubuhnya terhempas dan dia jatuh terduduk ke tanah. Sialan Julian. Anak ini telah mengambil semua keuntungannya. Banyak orang kuat yang mengutuk. Kai menyentuh hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu keberuntungan apa yang bisa didapat bos dalam formasi ini. Jika tempat ini benar-benar tempat berkumpulnya keberuntungan, maka saat bos memasuki formasi, dia bisa mendapatkan keberuntungan alam semesta ini. Dengan berkah keberuntungan seluruh alam semesta, tidak akan sulit baginya untuk memasuki alam dewa leluhur alam semesta. Di luar kacau balau, Julian memasuki formasi tersebut. Dia memahami aturan pengoperasian hukum alam di sini, dan dengan mudah membuka formasi tersebut dan memasukinya. Segera kami melewati kabut putih. Beberapa gunung, sungai dan daratan muncul di depan mata kami. Dunia dalam formasi itu indah, pemandangannya menyenangkan, dan energi langit dan bumi sangat melimpah. Begitu memasuki tempat ini, Julian merasa dirinya dikelilingi oleh kekuatan misterius. Dia pernah ke Gunung Void di alam semesta ke-12 dan ke Gunung Tiandao. Dia langsung merasakannya, ini adalah keberuntungan. Tebakan orang-orang kuat dari dunia luar ternyata benar. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya keberuntungan alam semesta ke-13. Dia diselimuti aura misterius, dan pada saat ini, hukum alam mengalami perubahan yang tidak biasa. Sungguh kekuatan keberuntungan yang kuat. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tak lama kemudian, ia pun tenang dan bergumam pada dirinya sendiri, keberuntungan dapat diserap. Menyerap keberuntungan akan mendatangkan manfaat besar bagi diri sendiri. Semakin banyak keberuntungan yang dikumpulkan, semakin tinggi alam yang dapat dimasuki. Pada saat ini, Julian tengah berpikir untuk menyerap keberuntungan tempat ini. Tetapi pikiran ini terlintas dalam benak saya. Dia adalah makhluk dari alam semesta ke-12, dan ini adalah alam semesta ke-13. Karena ini adalah alam semesta ke-13, maka keberuntungan alam semesta ke-13 hendaknya diserap oleh makhluk-makhluk di alam semesta ke-13. Pada saat ini, Julian teringat pada Esther di Istana Abadi. Dengan pikirannya, dia melepaskan Esther dari Immortal Mansion. Begitu Esther muncul, dia merasakan kekuatan magis. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dan berkata, sungguh kekuatan ajaib. Dia hanya berada di alam dao ilahi dan tidak dapat merasakan keberadaan keberuntungan. Dia hanya tahu bahwa kekuatan ini bersifat ajaib. Di bawah nutrisi kekuatan keberuntungan, dia terlahir kembali dalam sekejap. Tuan. Setelah terkejut, dia tersadar, menatap Julian, dan memanggil dengan manis. Julian mengangguk pelan dan berkata, tempat ini adalah tempat berkumpulnya keberuntungan alam semesta, dan juga akan menjadi kediaman penguasa alam semesta di masa depan. Bab 1857, Mengusir Keberuntungan. Awan gas bersifat ilusi. Tak terlihat dan tak berwujud. Petani biasa tidak dapat merasakannya sama sekali. Hanya ketika seseorang mencapai alam yang kuat, seseorang dapat merasakan keberadaan keberuntungan. Sekarang kekuatan Julian sudah mengerikan, dan dia dapat merasakan keberadaan keberuntungan. Kalau sudah tertular rejeki, akan mampu memperoleh manfaat yang cukup banyak, dan bisa meraih hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika berlatih. Julian juga ingin menyerap keberuntungan, tetapi tidak semuanya. Jika semuanya terserap, maka keberuntungan alam semesta akan menyelimuti dirinya dan alam semesta akan hancur. Ini seperti alam semesta ke-12. Evra mengunci takdir, menyebabkan alam semesta ke-12 tidak dapat lagi melahirkan dewa leluhur alam semesta. Jika seseorang ingin melahirkan dewa leluhur alam semesta, perlu untuk menghancurkan takdir Gunung Tiandao dan mengembalikan takdir yang ditempati oleh makhluk kuat lainnya ke alam semesta. Keberuntungan, apa itu keberuntungan? Esther bingung. Alamnya saat ini sangat rendah dan tidak cukup untuk memahami hal-hal ini. Julian mulai menjelaskan. Setelah menjelaskan cukup lama, Esther akhirnya memahaminya dan bertanya dengan ragu, lalu bagaimana cara menyerap keberuntungan ini? Itu mudah. Julian tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan cahaya putih muncul dari ujung jarinya. Cahaya putih itu masuk ke dalam hati Esther. Tiba-tiba, serangkaian metode mental muncul di benaknya. Metode mental ini adalah untuk menyerap keberuntungan. Esther duduk bersila di tanah dan mulai memahami. Julian juga tidak tinggal diam. Dia juga duduk bersila di tanah dan mulai menyerap keberuntungan alam semesta. Keberuntungan ada di setiap dunia di jagat raya ini, namun tempat ini merupakan tempat berkumpulnya keberuntungan besar, yakni sebesar 80% dari keberuntungan yang ada di seluruh jagat raya. Julian menyerapnya dengan serius. Tak lama kemudian, cahaya putih ajaib menyelimuti dirinya, yang perlahan merasuk ke dalam tubuh dan seluruh ototnya. Dia menyerap sebagian keberuntungan tempat ini, yang mungkin menempati 1/10 alam semesta.
Jika orang kuat lain memasuki tempat ini, mereka pasti akan menyerap semuanya dan memegang semua keberuntungan alam semesta di tangan mereka, sehingga mereka dapat dengan stabil memasuki alam dewa leluhur alam semesta. Namun, Julian tidak melakukan ini. Dia ingin mempertahankan sedikit keberuntungan untuk alam semesta ini. Meskipun metode penyerapan keberuntungan sangat mendalam, Esther juga seorang jenius langka dengan kemampuan pemahaman yang kuat. Dia dengan cepat memahaminya dan kemudian mulai menyerapnya. Di bawah bimbingan Julian, dia juga menyerap sekitar 1/10 keberuntungan. Esther berhenti, dan Julian melihat sekeliling. Kemudian, dengan sebuah pikiran, formasi jalan surga di luar Gunung Suci mulai hancur pada saat ini, dan kemudian menghilang sepenuhnya. Begitu formasi itu menghilang, Julian mengaktifkan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk membubarkan keberuntungan yang terkumpul di tempat ini dan membiarkan keberuntungan itu kembali ke alam semesta. Adapun makhluk mana di alam semesta ini yang dapat dianugerahi keberuntungan, itu tergantung pada keberuntungan. Begitu formasi itu terbuka, orang-orang kuat di luar formasi itu menyerbu masuk, tetapi begitu mereka menyerbu masuk, mereka merasakan bahwa Julian telah menghilangkan peruntungannya. Julian, kamu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Disinilah keberuntungan alam semesta berkumpul, tetapi kau menyebarkan keberuntungan itu dan membiarkannya kembali ke alam semesta. Itu sangat buruk. Banyak orang kuat yang mengutuk. Menghadapi begitu banyak orang kuat, Esther sedikit malu. Dia bersembunyi di belakang Julian dan tidak berani muncul. Julian menatap banyak orang kuat dan berkata dengan tenang, ini adalah keberuntungan alam semesta ini. Jika kalian menyerap semuanya, maka semua peluang dan keberuntungan alam semesta ini akan diambil oleh kalian. Dengan cara ini, alam semesta ini akan hancur dan akan sulit bagi orang kuat sejati untuk lahir. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan orang-orang kuat ini dan berjalan menuju Kai. Kai mengacungkan jempol dan memuji, bagus sekali. Julian tertawa dan berkata, saya juga egois. Saya telah menyerap sekitar 1/10 keberuntungan secara pribadi, 1/10 keberuntungan seluruh alam semesta. Ini juga sangat menakutkan. Selanjutnya, keberuntungan saya seharusnya sangat baik, dan harta karun kekacauan seharusnya datang kepada saya atas inisiatifnya sendiri. Itu suatu keharusan. Kai berkata, 1/10 keberuntungan di seluruh alam semesta sudah cukup untuk membuat harta karun kekacauan datang kepadamu. Baiklah, tidak ada kata-kata lagi, tidak ada yang perlu dirindukan di sini, ayo kita pergi. Keberuntungan tempat ini telah sirna. Namun, di tempat inilah keberuntungan berkumpul. Selama kehidupan lahir di alam semesta ini, keberuntungan baru akan lahir di sini, tetapi tempat ini tidak lagi dibatasi oleh pembentukan, dan keberuntungan yang lahir akan kembali ke alam semesta. Julian membawa Kai pergi. Dan Esther juga mengikuti di belakang. Setelah meninggalkan dunia ini, ketiganya muncul di alam semesta yang luas. Kai bertanya, bos, kemana kita akan pergi selanjutnya? Esther juga melihat ke arah Julian. Dia pernah tinggal di Istana Abadi sebelumnya, dan dia juga ingin menjalani pelatihan bersama Julian dan menjelajahi dunia bersama. Julian menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya tujuan yang jelas sekarang. Alam semesta ini baru saja lahir belum lama ini. Alam semesta ini masih terus berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan belum sepenuhnya terbentuk. Beberapa tempat suci untuk kultivasi dan beberapa harta karun kekacauan yang kuat belum lahir. Kai menatap Esther di sampingnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengannya? Haruskah kita membiarkannya mengikuti kita? Alamnya saat ini sangat rendah, dan musuh yang kamu hadapi semuanya sangat kuat. Jika kita membiarkannya mengikuti kita, apakah itu akan berbahaya? Julian melirik Esther dan berpikir keras. Fakta bahwa Esther mampu memperoleh harta karun kekacauan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia beruntung. Sekarang dia telah menyerap 1/10 keberuntungan alam semesta, dia dapat dikatakan sebagai orang dengan keberuntungan terkuat di alam semesta, dan masa depannya benar-benar tidak terbatas. Julian menatapnya dan mempunyai beberapa rencana dalam pikirannya. Formasi di luar tanah takdir adalah formasi jalan surga. Formasi ini merupakan formasi yang diubah oleh aturan jalan surga, kata Julian. Ah! Kai terkejut dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Julian berkata, itu memang formasi jalan surga. Kalau tidak salah, sudah ada orang kuat yang diam-diam mengendalikan jalan surga di alam semesta ini. Dia mendirikan formasi jalan surga di tanah takdir karena dia tidak ingin takdirnya diambil oleh makhluk lain. Mendengar ini, Kai tampak serius dan berkata, kalau begitu, dengan melakukan ini, bukankah kamu menyinggung dewa leluhur yang kuat di alam semesta? Julian berkata, pada titik ini, kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Dia menatap Esther dan berkata, saya telah memahami aturan surga selama beberapa waktu, dan saya telah memahami secara kasar beberapa perubahan dalam pengoperasian aturan surga. Sekarang, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang surga kepada Anda. Ah, untukku. Esther langsung terkejut. Iya. Julian mengangguk dan berkata, selama kamu mengendalikan jalan surga dan mengetahui aturan operasinya, kamu dapat menyimpulkan apapun dari lintasannya. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda.
Aku tidak ingin terlalu banyak harta karun di alam semesta ini disentuh oleh orang-orang kuat dari alam semesta lain. Bahkan jika harta karun tertinggi kekacauan diambil, aku tidak ingin kesempatan untuk melangkah ke dewa leluhur alam semesta diambil oleh makhluk-makhluk dari alam semesta lain. Kesempatan bagi alam semesta ke-13 untuk memasuki dewa leluhur alam semesta sebaiknya ditinggalkan di alam semesta ke-13. Ide Julian adalah untuk membimbing Esther sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa leluhur alam semesta. Bagus sekali. Setelah mendengar ini, Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya dan berkata, "Bos, Anda melakukan hal yang benar." Guru Dunyi pernah berkata bahwa jika Anda mengambil sesuatu yang bukan milik Anda secara paksa, meskipun Anda hanya memilikinya untuk sementara, Anda akan membayar harga yang mahal di masa mendatang. Ini adalah sebab dan akibat. Bab 1858, Bimbingan. Dewa leluhur alam semesta, setiap makhluk hidup ingin melangkah ke dalamnya, bahkan Julian tidak terkecuali. Akan tetapi, dia adalah makhluk dari alam semesta ke-12, jadi dia harus kembali ke alam semesta ke-12 dan melangkah ke alam semesta ke-12. Leluhur Voidsane dari alam semesta ke-12 tengah melaksanakan rencana tersebut, tetapi ia meninggal sebelum rencana tersebut berjalan. Kini rencana tersebut diserahkan kepada Julian. Demi kemakmuran abadi alam semesta ke-12, Julian harus melaksanakan rencana ini apapun yang terjadi. Karena Esther telah memilihnya sebagai gurunya, dia pastilah seorang guru yang berkualifikasi. Dia menatap Kai dan berkata, "Aku berencana untuk mencari tempat yang tenang dan memberinya bimbingan yang baik, sehingga aku bisa meninggalkannya di alam semesta ini tanpa rasa khawatir." Kai mengangguk, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sendiri dan berjalan-jalan di alam semesta ini terlebih dahulu." Julian mengingatkan, "Hati-hati." Kai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bos, Anda terlalu meremehkan saya. Bagaimanapun, saya sekarang telah memasuki alam dewa leluhur. Dalam pertarungan 1 lawan 1, saya tidak takut pada makhluk hidup manapun di alam semesta baru ini. Itu yang terbaik." Julian mengangguk sedikit. Kai tidak tinggal lama dan hanya berbalik dan pergi. Julian membawa Esther kembali ke dunia besar sebelumnya, kembali ke tempat di mana keberuntungan berkumpul. Keberuntungan di tempat ini telah sirna. Meskipun keberuntungan baru akan terus lahir, banyak orang kuat yang meremehkan keberuntungan ini, dan banyak orang kuat dari berbagai alam semesta telah pergi. Hanya ada beberapa makhluk yang kekuatannya tidak terlalu kuat di sini, menunggu keberuntungan baru muncul dan ingin menyerap keberuntungan baru. Ketika Julian muncul, makhluk-makhluk ini sedikit terkejut. Mereka tidak berani lalai dan secara sadar memberi jalan kepadanya. Tempat berkumpulnya keberuntungan, Gunung Suci, di puncak gunung. Julian duduk bersila di atas batu, dan Esther berdiri di depannya. Esther memiliki tubuh yang sangat bagus dan wajah yang cantik. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Dia hanya berdiri di depan Julian, menunggu perintahnya. Julian menatapnya dan berkata, "Kamu telah menyerap sekitar 1/10 dari keberuntungan di alam semesta ini. Dengan keberuntungan yang ditambahkan padamu, potensimu akan sangat mengerikan. Kamu seharusnya dapat mengolah 9 segel dao. Aku tidak peduli apa yang telah kamu olah sebelumnya atau berapa banyak keilahian yang telah kamu olah. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu cara mengolah 5 dao besar. 5 jalan itu misterius. Di alam semesta ke-12, ada makhluk yang mempraktikkan 5 aspek agung, namun tak seorang pun dapat mempraktikkan salah satu dari 5 aspek agung dan memasuki alam dewa leluhur. Jalan kelima. Esther terkejut. Sebagai seorang kultivator di alam dewa, dia mengenal 5 tao besar. Iya. Julian mengangguk dan berkata, "Aku akan mengajarimu tekniknya. Apakah kau bisa mengolah keilahian 5 dao besar atau tidak, itu terserah padamu." "Terima kasih, Guru." Esther tampak bersyukur. Julian berhenti sebentar. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan mengatur formasi waktu di sini. Sementara dalam formasi waktu, dia mulai mengajarkan Esther 5 cara kultivasi yang hebat. Dia memahami teknik ini ketika dia mengamati bunga dao. Teknik ini sangat misterius, dan orang luar bahkan tidak dapat memahami prasastinya. Namun, dengan penjelasan Julian yang cermat, Esther secara bertahap memahami prasasti aturan 5 dao besar. Kemudian dia mulai berlatih. Saat dia berlatih, Julian juga tidak bermalas-malasan. Dia juga menyendiri. Dia ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dan memasuki alam semi-leluhur. Alam dao bebas merupakan alam terakhir dari semi-leluhur. Negara bagian ini sangat istimewa. Yang disebut integrasi Tao, setiap makhluk hidup memiliki pemahamannya sendiri tentang alam ini, dan pemahaman setiap makhluk hidup berbeda. Namun, situasi umumnya adalah bahwa untuk memadukan semua jalan surga ke dalam segel dao seseorang memerlukan kondisi pikiran tertentu. Begitu seseorang mencapai kondisi pikiran itu, seseorang dapat merasakan semua jalan surga dan memadukan pikiran ilahi seseorang ke dalam semua jalan surga. Hanya dengan cara ini seseorang dapat menyerap semua jalan surga dan memadukannya ke dalam segel dao seseorang. Tampaknya sederhana, tetapi sulit. Julian duduk bersila di tanah, tidak bergerak. Periode duduk ini adalah waktu yang lama. Selama periode ini,
Esther juga menyendiri dengan sepenuh hati, serius memahami metode mental 5 jalan besar. Julian menjelaskannya dengan sangat hati-hati, dan dia juga perlahan memahaminya. Setelah waktu yang lama, dia secara bertahap mengembangkan keilahian yang baru. Ia menyerap 1/10 dari keberuntungan alam semesta. Dengan keberuntungan ini, ia mampu menumbuhkan banyak dewa. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Keadaan pikiran Julian menjadi semakin kuat. Kesadaran ilahinya secara bertahap menyatu dengan langit dan bumi. Segala sesuatu di langit dan bumi berada di bawah induksinya, dan segala sesuatu di langit dan bumi mengandung semua hukum langit. Pohon adalah jalan. Sebuah batu juga merupakan sebuah jalan. Segala sesuatu di dunia adalah Tao. Tanpa disadari, kondisi pikirannya membaik, dan Julian juga mulai berintegrasi dengan Dao, menyerap kekuatan semua Dao di surga dan mengintegrasikannya ke dalam segel Dao miliknya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Auranya berangsur-angsur naik. Tanpa disadari, ia memadukan semua hukum langit ke dalam segel Dao miliknya. Kekuatan segel Dao pun meningkat, dan dengan demikian ia memasuki alam terakhir semi-leluhur. Dia membuka matanya sedikit, dengan napas tertahan, dan melirik Esther yang sedang duduk bersila di tanah di depannya. Dia menemukan bahwa pada saat ini Esther telah mengembangkan keilahian 5 Tao besar. Julian mengangguk puas. Tuan. Merasakan Julian telah berhenti berlatih, Esther juga berhenti berlatih, berdiri, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Aku telah mengolah keilahian 5 Tao besar. Dia tersenyum pada wajahnya, seolah sedang pamer. Julian mengangguk pelan dan berkata, baiklah, sangat bagus. 5 Dao besar itu luas dan mendalam. 5 Dao besar juga dapat diintegrasikan untuk melahirkan kekuatan baru. Mengenai hal ini, kamu perlu memahaminya sendiri. Aku yakin bahwa dengan potensimu, kamu dapat memahaminya. Selanjutnya, aku akan mengajarkanmu beberapa aturan jalan surga. Banyak makhluk hidup mengenali karakter jalan surga. Namun, jika Anda ingin memahami dan menguasai jalan surga, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Julian telah menguasai prasasti jalan surga alam semesta ini, bahkan ia dapat menggunakan jalan surga alam semesta ini untuk mengubah nasib beberapa makhluk hidup. Dia bahkan mencapai titik di mana dia dapat menggunakan prasasti ini untuk menafsirkan kekuatan surga dan menggunakan kekuatan surga untuk membunuh musuh. Dapat dikatakan jika ia terus-menerus memahami maka ia akan menjadi pengendali hukum-hukum alam semesta, artinya ia akan menjadi penguasa alam semesta. Tolong beri saya saran, Guru. Esther sangat menghormati Julian. Julian tidak ragu-ragu dan melambaikan tangannya, menciptakan sebuah prasasti sederhana. Prasasti ini hanya berupa garis. Kelihatannya sederhana, tetapi memiliki variasi yang tak terhitung banyaknya. Julian menjelaskan arti setiap perubahan satu persatu. Lalu, klik saja. Sebuah tanda prasasti tertanam dalam benak Esther. Tanda prasasti ini terus berubah, dan setiap kali berubah, tanda itu akan menjadi lebih misterius. Setelah setiap perubahan, prasasti baru terbentuk, dan prasasti baru itu mempunyai makna berbeda. Prasasti jalan surga itu mendalam dan luas. Kamu belum mampu memahaminya pada levelmu saat ini. Aku hanya akan membimbingmu melalui perubahan yang paling mendasar. Setelah kamu memahami perubahan ini, seiring dengan peningkatan levelmu, kamu akan mampu menggunakan perubahan sederhana ini untuk menyimpulkan prasasti jalan surga yang lebih kompleks, dan dengan demikian menyimpulkan prasasti jalan surga yang lengkap. Suara Julian bergema. Esther menuliskannya dalam diam. Seketika itu juga dia berlutut di tanah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru. Julian berhenti sebentar dan berkata, mari kita berpisah sekarang. Ah! Esther langsung panik dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, apakah Anda akan meninggalkan saya? Julian berkata, saya datang dari alam semesta lain dan ditakdirkan untuk pergi. Anda harus mandiri, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa ketika Anda tidak cukup kuat, jangan gunakan harta karun kekacauan. Sebaiknya sembunyikan. Esther mengangguk dengan serius, terima kasih atas pengingatmu, Guru. Kapan kita bisa bertemu lagi? Bertemu. Julian tampak bingung. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu tergantung pada takdir. Bab 1859, Kai ditangkap. Julian tidak tahu apakah dia bisa melihat Esther lagi. Ketika semua kesempatan dan harta di alam semesta ini dibagi, tibalah waktunya baginya untuk pergi. Dia bukan dari era ini, dia datang dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tujuannya datang ke era ini adalah untuk menemukan Sarah. Sekarang, secara kebetulan, saya telah tiba di alam semesta baru. Dengan kekuatan magis dan harta karun yang dimilikinya sekarang, ia tidak memerlukan kesempatan apapun untuk memasuki alam dewa leluhur alam semesta. Alasan ia datang ke alam semesta baru adalah, pertama, karena penguasa alam semesta ke-12 memerintahkannya untuk melakukannya, dan kedua, ia ingin bersaing dengan para jenius dari alam semesta lain. Dia telah lama berada di alam semesta ini dan telah bertarung dengan para jenius dari alam semesta lain berkali-kali. Makhluk di alam semesta lain juga seperti itu, tidak ada yang istimewa. Julian menyingkirkan formasi di sini, menatap Esther, dan berkata, pergilah,
menjauhlah dari sini, menjauhlah dari dunia ini, carilah dunia kecil untuk bersembunyi, dan tunggu sampai semua orang kuat di alam semesta ini pergi, lalu muncullah lagi. Guru, selamat tinggal. Esther melambaikan tangan kepada Julian, tampak enggan untuk pergi. Dia tidak banyak bicara, hanya mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Julian melihat sekeliling, karena tempat ini adalah tempat berkumpulnya keberuntungan. Meskipun keberuntungan disebarkan olehnya, tempat ini tetap merupakan tempat yang menakjubkan dan dapat menarik banyak makhluk untuk datang ke sini. Ada banyak makhluk hidup di gunung suci ini. Julian mengabaikan mereka. Dia merasakan waktunya. Terungkap bahwa 100.000 tahun telah berlalu sejak dia mengajar Esther dan retretnya di sini. 100.000 tahun adalah waktu yang sangat lama. 100.000 tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu mengapa semua harta karun kekacauan ini muncul selama 100.000 tahun ini. Julian bergumam pelan, lalu melangkah dan berjalan menuruni gunung suci. Begitu mereka sampai di kaki gunung, seorang kultivator datang. Dia adalah seorang pria yang tampak berusia 30-an. Dia datang di depan Julian dan memanggil dengan hormat, Julian. Julian menatapnya dan bertanya, ada apa? Kamu akhirnya keluar. Sang biksu berkata, makhluk-makhluk di alam semesta pertama telah menyebarkan pesan agar kalian pergi ke alam absolut. Julian tampak bingung dan bertanya, mengapa kamu pergi ke alam absolut? Biksu itu menjelaskan, ceritanya seperti ini. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, beberapa orang kuat dari alam semesta pertama berkumpul bersama, menangkap saudaramu yang baik Kai, dan membawanya ke alam absolut. Mereka juga mengatakan bahwa jika kamu ingin saudaramu yang baik Kai selamat, kamu harus pergi ke alam absolut. Jika tidak, mereka akan membunuh Kai. Sebelum sang kultivator bisa menyelesaikan kata-katanya, niat membunuh meletus dari tubuh Julian. 50.000 tahun yang lalu. Julian tampak agak muram. Niat membunuh yang meletus dari tubuhnya membuat makhluk itu sedikit gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, sedikit malu, dan berkata dengan gemetar, ya, itu terjadi 50.000 tahun yang lalu. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, menekan niat membunuh di tubuhnya, menatap makhluk itu, dan bertanya, makhluk mana yang terlibat. Kultivator itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin tentang itu. Aku hanya tahu bahwa pemimpinnya adalah Fisco, diikuti oleh Dora. Bagaimanapun, tampaknya ada sekitar 10 dari mereka. Mereka semua adalah jenius super dari alam semesta pertama. Mereka semua sangat kuat dan telah memasuki alam leluhur bumi. Di antara mereka, Dora bahkan telah mencapai puncak leluhur bumi dan hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur surgawi. Mengerti, terima kasih. Julian mengucapkan terima kasih dan berbalik untuk pergi. Kai ditangkap, dia ditangkap 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun telah berlalu, dan tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Kai. Julian juga khawatir tentang Kai. Dia tidak menyangka alam semesta pertama akan bersatu untuk menghadapinya. Kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Dia mengalahkan Fisco dan mendapatkan harta karun kekacauan Fisco. Fisco pasti tidak akan menyerah. Fisco tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Julian dengan kekuatannya sendiri, jadi dia bergabung dengan para jenius di alam semesta pertama. Pengadilan kematian. Wajah Julian tampak muram dan menakutkan. Jika terjadi sesuatu pada Kai, semua makhluk di alam semesta pertama akan musnah. Julian bergegas menuju alam absolute dengan niat membunuh. Alam absolut adalah dunia besar yang lahir dari alam semesta ini. Dunia ini memiliki 3 dimensi. Alam absolut diciptakan sekitar 50.000 tahun yang lalu. Begitu lahir, ia ditempati oleh orang-orang kuat dari alam semesta pertama. Alam semesta pertama sangat mendominasi dan melarang makhluk dari alam semesta manapun memasuki batas absolut. Begitu masuk, mereka akan menjadi musuh alam semesta pertama dan akan dibunuh tanpa ampun. Julian bergegas menuju alam absolut dengan niat membunuh. Kemunculan Julian dari pengasingannya langsung menimbulkan sensasi. Karena kejadian 50.000 tahun yang lalu itu sudah menyebar ke seluruh alam semesta, dan semua makhluk hidup di alam semesta tahu bahwa orang-orang kuat di alam semesta pertama bersatu padu, menangkap saudara-saudara Julian dan membawa mereka ke dunia absolut, untuk memaksa Julian muncul. Ada rumor di dunia luar bahwa alam semesta pertama tidak pergi langsung mencari Julian karena mereka takut pada Julian. Mereka ingin memilih medan perang sendiri, jadi mereka memilih medan perang di alam absolut. Julian telah keluar dari kurungan. Dia sudah tahu bahwa Kai telah ditangkap dan dibawa ke alam absolut, dan dia sekarang menuju ke alam absolut. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Apakah situasi yang telah damai selama puluhan ribu tahun akhirnya akan hancur? Setelah mendengar berita itu, banyak orang kuat bergegas ke alam absolut. Mereka semua tahu bahwa pasti akan ada pertempuran yang mengguncang bumi di alam absolut. Julian tidak tahu dunia mana yang merupakan batas absolut, tetapi dengan levelnya saat ini, terlalu mudah baginya untuk merasakan dunia 3 dimensi, dan segera dia tiba di luar batas absolut. Alam absolut adalah dunia dengan 3 dimensi. Dunia ini sangat besar dan wilayahnya luas dan tak terbatas.
Julian muncul di luar alam absolut, menatap dunia ilahi alam absolut. Saat dia mengamati, dia menemukan bahwa formasi super telah lama terbentuk di alam dewa dunia absolut. Formasi ini sangat mengerikan, dan begitu dia masuk, dia akan terperangkap dalam formasi tersebut. Dia juga melihat bahwa di sebuah gunung suci di alam ilahi mutlak, Kai terbaring di puncak gunung, sekarat. Di puncak gunung, ada beberapa sosok yang duduk bersila dalam pengasingan. Aura mereka semua sangat kuat, dan mereka semua telah mencapai level leluhur bumi. Bahkan ada beberapa yang berada di puncak leluhur bumi, dan merupakan makhluk super kuat yang hanya selangkah lagi dari leluhur surgawi. Merasakan tingkat kultivasi orang-orang kuat ini, Julian sedikit mengernyit. Jika pertarungan satu lawan satu, dia tidak takut pada makhluk hidup apapun. Namun, ini bukan pertarungan satu lawan satu, tetapi pertarungan kelompok antara alam semesta pertama dan dia. Meskipun kekuatannya telah meningkat selama retret ini, mencapai puncak alam semi leluhur dan hanya selangkah lagi dari alam dewa leluhur, dia masih sedikit khawatir. Namun, demi Kai, dia bertekad untuk menerobos dunia absolut ini. Saat Julian muncul, banyak makhluk hidup muncul di sekitar batas absolut. Julian, kau harus berhati-hati. Untuk menghadapimu, para jenius dari alam semesta pertama telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun. Mereka telah menyiapkan formasi super di alam absolut. Begitu kau masuk, tidak diketahui apakah kau bisa keluar hidup-hidup. Ya, orang yang membuat formasi itu adalah Roges. Roges menduduki peringkat kelima dalam peringkat naga melompat. Dia berlatih formasi khusus. Konon, dia telah mengukir formasi pembunuh yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan formasi itu sangat kuat. Banyak makhluk yang mengeluarkan pengingat. Julian menatap makhluk-makhluk yang memberikan peringatan baik itu dan berkata, terima kasih atas peringatannya. Saudaraku berada di alam absolut dan napasnya lemah sekarang. Jika aku tidak pergi, saudaraku akan berada dalam bahaya. Bahkan jika alam absolut adalah lautan api dan neraka, aku pasti akan menerobos hari ini. Julian bicara dengan nada tegas, lalu dia melangkah dan berjalan menuju batas absolut. Bab 1860, Pertempuran Hidup dan Mati. Di bawah tatapan banyak orang, Julian perlahan memasuki alam absolut. Saat tubuhnya muncul di alam absolut dewa, dia merasakan tekanan yang kuat. Tekanan ini terus-menerus menghantam tubuhnya seperti air pasang. Meskipun tubuh fisiknya telah mencapai alam dewa leluhur, dia tidak dapat menahannya dan merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Itu masalah besar. Julian tampak serius, dan bergumam, dengan seluruh dunia sebagai intinya, formasi super ini terbentuk. Tekanan di sini jauh lebih besar daripada tekanan dalam kekacauan. Tubuh Julian sudah mampu menahan tekanan dalam kekacauan, bukan karena tubuhnya sangat kuat, tetapi karena tubuhnya telah menjadi tahan terhadap tekanan ruang kacau, itulah sebabnya dia bisa menahannya. Tekanan spasial di sini telah melampaui tekanan spasial dalam kekacauan. Bahkan jika seorang pria kuat di tingkat dewa leluhur muncul di dunia ini, dia akan kehilangan efektivitas tempurnya. Saat Julian muncul di alam dewa, di puncak gunung suci, Fisco, yang sedang duduk bersila, langsung membuka matanya. Kilatan cahaya muncul dari pupil matanya. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia berkata dengan suara dingin, setelah menunggu selama 50.000 tahun, Julian akhirnya tiba. Dia berdiri. Saat Fisco berdiri, semua makhluk hidup di gunung suci ini ikut berdiri. Jumlahnya ada 9. Aura masing-masing dari mereka menakutkan. 9 orang ini semuanya berasal dari alam semesta pertama. Mereka semua telah mengolah 9 segel dao. Fisco juga telah mengolah 10 segel dao. Kesembilan makhluk ini, di alam semesta pertama, semuanya adalah makhluk yang pernah mendominasi suatu era. 9 makhluk berdiri pada saat yang sama dan melihat ke kejauhan. Anak ini akhirnya ada di sini. Aku telah menyiapkan formasi pembunuh super dengan seluruh dunia sebagai intinya. Sekarang dia sudah ada di sini, dia tidak bisa pergi, kata seorang pria. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah aneh yang dipenuhi simbol-simbol teks misterius. Kata-kata ini digabungkan menjadi satu untuk membentuk formasi yang kuat. Dia adalah Roges dari alam semesta pertama, peringkat kelima dalam daftar naga tersembunyi. Gurunya adalah Dewa Leluhur Kosmik dari alam semesta pertama. Dewa Leluhur Kosmik ini adalah pendiri seni formasi. Haha, Dora yang cantik tersenyum tipis dan berkata, bahkan jika Julian memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat lolos dari kematian. Fisco memandang orang-orang di sekitarnya dan mengingatkan mereka, jangan ceroboh. Julian bukanlah orang yang mudah dihadapi. Dia telah mengolah banyak segel dao dan jauh di depanku. Dalam pertempuran ini, kita harus berhati-hati dan pastikan untuk membunuhnya. Haha, Fisco, jangan khawatir, jika kita bekerja sama, anak ini pasti akan mati. Orang yang berbicara adalah seorang pria berpenampilan kasar, tingginya sekitar 2 meter dan bertubuh sangat ramping. Dia bertelanjang dada dan memiliki banyak bulu hitam di sekujur tubuhnya, seperti gorila, dengan tatapan liar. Orang ini juga tidak sederhana. Dia berada di peringkat ke-7 dalam daftar naga melompat. Gurunya juga merupakan dewa leluhur alam semesta.
Namanya adalah Harry. Dia adalah orang suci alami dengan kekuatan tak terbatas. Julian muncul di alam absolut. Begitu dia muncul, dia merasakan tekanan mengerikan dari formasi tersebut. Meskipun tubuhnya tidak dapat menahannya, dia menggunakan sedikit kekuatan di tubuhnya untuk menahan tekanan spasial dari formasi tersebut. Pada saat ini, dia menyadari bahwa sejak dia memasuki dunia ini telah disegel, dan dia tidak dapat menggunakan cara apapun untuk melarikan diri dari dunia ini. Dia tidak banyak berpikir. Sekarang dia ada di sini, dia tidak takut. Jika dia tidak mati, maka banyak orang kuat di alam semesta pertama akan hancur. Dia melangkah, menapaki kekosongan, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju tempat di mana orang-orang kuat di alam semesta pertama berkumpul. Sepanjang perjalanan, ia menemukan bahwa tidak ada makhluk hidup di dunia ini. Seharusnya orang-orang kuat di alam semesta pertama telah mengusir semua makhluk hidup di dunia ini terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ia muncul di luar gunung suci tempat para sakti dari alam semesta pertama berkumpul. Dia berdiri di langit yang jauh, menatap 9 guru tak tertandingi di puncak gunung, dan juga melihat Kai terbaring di tanah, sekarat. Kai penuh luka, dan lukanya sangat serius. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Melihat pemandangan ini, Julian merasa dipenuhi amarah yang tak berujung. Aku di sini, biarkan dia pergi. Raungannya terdengar karena amarah. Kai tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Pada saat ini, dia sepertinya mendengar suara yang dikenalnya, yang membangunkannya dari komanya. Dia membuka matanya sedikit dan melihat seseorang berdiri di udara di kejauhan. Julian, bos. Dia berbicara, tetapi dia lemah dan suaranya kecil. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, dia bangkit dari tanah dan berteriak, "Bos, apa yang kamu lakukan di sini? Pergi sana, ini jalan buntu, kamu pasti akan mati jika datang ke sini, pergilah dan jangan khawatirkan aku." Suara Kai menggema, dan setelah dia mengucapkan kalimat ini, dia pun ambruk dan jatuh ke tanah. Biarkan dia pergi. Julian berbicara lagi. Fisco berdiri dan menatap Julian di kejauhan dengan ekspresi muram, "Julian, aku juga tidak ingin membunuhmu, tetapi kekuatan yang telah kau tunjukkan terlalu mengerikan. Begitu kau dewasa, itu akan menjadi ancaman bagi alam semesta pertama. Kau akan mengancam status alam semesta pertama, jadi kau harus mati. Kau menargetkanku, bukan Kai. Karena aku di sini, biarkan saja dia pergi. Apapun yang kau inginkan, aku akan melawanmu sampai akhir." Julian menatap Kai yang sedang sekarat. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya sekarang adalah Kai. Kai adalah makhluk dari alam semesta ke-12. Di alam semesta ini, dia adalah satu-satunya temannya, dan Kai adalah saudara angkatnya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa mati, tetapi Kai tidak. Oke. Target Fisco adalah Julian, bukan Kai. Sekarang Julian telah muncul, Kai telah kehilangan nilainya. Dia berjalan menuju Kai dan menendangnya. Tubuh Kai langsung terlempar keluar, terbang keluar dari dunia ini, dan muncul di langit berbintang yang luas. Di langit berbintang yang luas di luar batas absolut, banyak makhluk hidup berkumpul. Kai terbang keluar dan langsung ditangkap oleh beberapa makhluk baik hati. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan obat suci untuk penyembuhan dan memberikannya kepadanya untuk diminum. Dan di dunia absolut, Julian melihat Kai telah meninggalkan alam absolut, jadi dia tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan Kai, selama dia masih memiliki napas tersisa, dia dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat. Ia mengerahkan 16 kekuatan dalam tubuhnya. Dengan 16 kekuatan yang ditumpangkan, auranya meningkat secara ekstrim dalam sekejap. Wush! Sebuah cahaya hitam muncul. Cahaya hitam berkumpul menjadi pedang hitam, yang mengandung kekuatan gelap yang sangat menakutkan. Pedang panjang di tangannya mengarah horizontal. Kekuatan gelap yang terpancar dari pedang itu begitu mengerikan hingga memengaruhi ruang. Dia memegang pedang panjang di tangannya, menunjuk ke arah orang-orang di depannya. Fisco melirik orang-orang di sekitarnya. Orang-orang ini langsung menampakkan aura yang menakutkan. 9 aura mengerikan memenuhi udara. Setelah merasakan aura yang mengerikan itu, Julian tidak takut lagi. Sebaliknya, semangat juangnya bangkit dan dia berteriak keras, "Jika aku, Julian, tidak mati di sini hari ini, maka tempat ini akan menjadi tempatmu dikuburkan." Alam semesta pertama bertekad untuk membunuh Julian. Untuk membunuh Julian, dia telah mempersiapkan diri selama puluhan ribu tahun. Julian juga tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Entah dia akan mati, atau beberapa orang kuat di alam semesta pertama akan dihancurkan. Dalam pertempuran ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bunuh. Bersambung.